ketika Gusmik menguji kesabaran Kiai Haji Hasyim Sholeh. Salah satu alasan mengapa majelis samaan Al-Quran dan Zikrul Ghafilin bisa berkembang pesat dan tersebar luas adalah karena Gusmik mempunyai pengikut, santri, karib, kiai-kiai ternama di daerah-daerah yang dengan ikhlas lahir batin siap mengembangkan majelis ini. Salah satu tangan kanan Gusmik adalah Kiai Haji Hasyim Sholeh. Masyarakat sekitar kerap memanggil Mbah Hasyim Mayak. Mayak merujuk pada nama dukuh, pendiri pondok pesantren Darul Huda Ponorogo yang hingga kini dibuat ngangsu kaweruh ribuan santri. Kesiapan lahir batin tersebut salah satunya bisa disimpulkan dari cerita berikut. Kisah ini penulis dapat ketika masih nyantri di pondok pesantren Darul Huda Ponorogo. Pada suatu forum mengaji yang dilampu oleh Gus Sami, putra Kiai Haji Hasyim Sholeh, beliau bercerita dengan intonasi yang lembut nan khas. Di saat majelis simaan Al-Quran dan Zikrul Ghafilin masih terpusat di daerah Kediri, banyak jemaah dari luar kota yang berbondong-bondong menghadiri majelis tersebut. Tak terkecuali rombongan dari Ponorogo yang dipimpin Kiai Haji Hasyim Sholeh. Pada suatu momen simaan, Gusmik melihat rombongan Ponorogo kian bertambah banyak. Gusmik menilai sudah saatnya Ponorogo mendirikan majelis sendiri. Dipanggillah Mbah Hasyim menghadap. "Iya Kiai," jawab Mbah Hasyim dengan penuh takzim. "Jenengan cari waktu yang sesuai, nanti saya sendiri yang akan meresmikan." "Iya Kiai," timpal Mbah Hasyim sekali lagi. Waktu yang direncanakan pun telah tiba. Bertempat di depan kediaman Mbah Hasyim, para jemaah berkumpul membentuk lingkaran dengan sebuah tumpeng di tengahnya. Majelis hanya tinggal menunggu kedatangan Gusmik. Waktu terus berjalan namun Gusmik tak kunjung datang. Jemaah pun mulai resah, termasuk Mbah Hasyim selaku sohibul hajat. Setelah dirasa Gusmik tidak datang, jemaah pun satu persatu pamit pulang dengan memendam rasa kecewa, tak terkecuali Mbah Hasyim sendiri. Di kesempatan simaan selanjutnya, Mbah Hasyim tetap berangkat. Kekecewaan lantaran tidak hadirnya Gusmik dalam rencana peresmian majelis tempo hari tak membuatnya patah hati. Setelah majelis selesai, Gusmik memanggil Mbah Hasyim yang berada di tengah rombongan Ponorogo. "Mohon maaf Kiai, kemarin berhalangan hadir, jenengan cari waktu lagi ya." "Oh iya, sekalian siapkan pengeras suara yang bagus," pinta Gusmik dengan nada mantap dan lugas. "Iya Kiai," jawab Mbah Hasyim sembari berharap semoga kali ini benar-benar bisa datang. Waktu peresmian telah tiba. Seperti biasanya, jemaah melingkar dan sebuah tumpeng berada di tengah lingkaran. Kali ini terdapat pengeras suara yang lebih besar dari sebelumnya. Semua sudah siap, tinggal menunggu sang mursyid tunggal Zikrul Ghafilin. Namun sang guru belum juga tiba. Mbah Hasyim berharap, cemas dan tak ingin kembali mengecewakan para jemaah. Tapi kenyataan berkata lain. Mbah Hasyim kembali kecewa karena ternyata sang guru tidak hadir hingga majelis bubar. Di tengah malam yang sunyi, Mbah Hasyim keluar rumah dan berjalan menyusuri pinggiran jalan raya sambil sesekali meneteskan air mata. Apa sebenarnya yang diinginkan Gusmik? Apakah aku melakukan kesalahan hingga membuat beliau tidak mau hadir? Ataukah Tuhan belum menghendaki majelis ini berdiri di Ponorogo? Batinnya terus bergejolak. Di tengah gejolak hatinya, sebuah mobil lewat dari arah belakang Mbah Hasyim. Mobil berplat N1CA itu tak lain dan tak bukan mobil Gusmik. Mobil itu berjalan pelan sendirian di tengah jalan, seakan ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Gusmik di Ponorogo dan sengaja tidak menghadiri kegiatan peresmian. Pada kesempatan simaan selanjutnya,
Mbah Hasyim memantapkan hatinya untuk berangkat ke Kediri. Seakan hatinya tegas berkata, ada atau tidak adanya majelis simaan di Ponorogo tak akan menyurutkan semangatku untuk istiqomah hadir di majelis simaan. Pasca majelis selesai seperti biasa, Mbah Hasyim dipanggil Gusmik. Mohon maaf Kiai, kemarin tidak bisa hadir. Jenengan kumpulkan lagi jemaah yang banyak. Kali ini hukumnya wajib saya hadir, pinta Gusmik dengan senyum ramah seakan tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Iya Kiai, timpal Mbah Hasyim lirih. Kali ini di benaknya hanya pasrah. Ini semua diniati semata mencari berkah sang guru. Waktu yang ditunggu telah tiba. Kali ini selain tumpeng yang lebih besar, jemaah pun lebih banyak sesuai permintaan Gusmik. Semua yakin dan mantap kali ini Gusmik benar-benar bisa hadir. Namun harapan itu ternyata sirna. Gusmik benar-benar tidak hadir untuk ketiga kalinya. Jemaah pun bubar. Tak ada peresmian malam itu. Tengah malam, Mbah Hasyim berjalan menyusuri jalan untuk sekedar meluapkan kesedihannya. Air matanya menetes. Dalam hatinya bermunajat, ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk menghadapi cobaanmu. Semua yang hamba jalani semata hanya untuk meraih ridhomu. Di tengah kegalauannya, di jalan yang sama seperti yang lalu, Mbah Hasyim melihat ada mobil lewat di sampingnya. Mobil sang guru berjalan pelan dan berhenti. Kaca depan mobil itu terbuka dan wajah sang guru keluar di balik kaca mobil sembari melontarkan satu kalimat. Gimana Kiai, enak toh? Dawuh Gusmik dengan tersenyum tipis. Setelah itu mobil melaju kencang. Mbah Hasyim menunduk dan mengelus dada dengan perasaan campur aduk antara sedih, kecewa, dan pasrah. Konon di pertemuan selanjutnya Gusmik berbicara empat mata dengan Mbah Hasyim yang intinya serangkaian kejadian kemarin hanya sebuah ujian kecil dari sang guru. Kalau mau marah tidak perlu belajar, kecuali sabar. Itu butuh belajar. Begitu pesan Gusmik. Singkat cerita, simaan mantap akhirnya diresmikan langsung oleh Gusmik. Meskipun terdapat berbagai hambatan di awal berdirinya, namun berkat bekal ujian kesabaran dari sang guru dan kegigihan sang murid serta atas ridhonya, seperti yang kita ketahui, majelis simaan Al-Quran dan Zikrul Ghafilin semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Majelis ini ibarat oase di tengah keringnya aspek spiritual di kalangan masyarakat.